Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mumtazah Berkarya. Oke, pembelajaran kita kali ini adalah mengenai teks cerpen. Nah, teks cerpen ini dipelajari di kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran teks cerpen ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita pendek. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menganalisis struktur teks cerita pendek. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menganalisis aspek kebahasaan dari teks cerita pendek. Yang keempat, siswa diharapkan dapat membuat simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Dan yang kelima, siswa diharapkan dapat menulis teks cerita pendek dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Nah, 5 itulah tujuan pembelajaran kita pada bab 3 ini. Oke, cerpen itu merupakan karya sastra yang bersifat imajinatif ya. Kalau kita telusuri posisi cerpen dalam karya sastra itu, posisinya ada di sini. Nah, nampak ya? Sastra itu terbagi atas dua. Ada imajinatif dan ada non-imajinatif. Imajinatif itu artinya tidak sepenuhnya fakta. Artinya dalam karya yang dituliskan ada yang bersifat imajinasi. Nah, imajinatif itu terbagi lagi menjadi dua. Ada puisi, ada prosa. Prosa pun terbagi lagi menjadi dua. Ada fiksi, ada drama. Nah, posisi cerpen itu terletak pada bagian fiksi ini ya. Nah, nampak ya? Lanjut. Itulah sekilas mengenai cerpen. Langsung saja ya kita dalami materi cerpen. Nah, yang pertama, pengertian cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek. Biasanya antum akan menjawab seperti itu ya. Padahal itu jawaban yang keliru. Cerita pendek itu merupakan kepanjangan dari cerpen. Nah, cerpen itu merupakan salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa yang menggambarkan suatu kisah yang disertai dengan berbagai konflik serta terdapat solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi, di dalam cerpen itu ada konflik serta solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi. Nah, dalam menghadapi kehidupan juga seperti itu ya. Di balik masalah yang datang bertubi-tubi, insya Allah ada solusinya. Dan dalam Al-Quran pun juga dituliskan, Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Nah, coba antum tebak, penjelasan tersebut terdapat pada surat apa, ayat berapa? Ayo, saya tunggu jawabannya di bagian kolom komentar. Nah, timbul lagi pertanyaan gitu ya. Tadi saya sempat mengatakan prosa. Prosa itu apa gitu ya. Nah, prosa itu merupakan cerita rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita tidak sepenuhnya fakta. Nah, di sini tadi posisinya ya. Nampak ya? Oke, paham ya? Itulah yang dimaksud dengan cerpen. Jadi selanjutnya jika ada yang menanyakan apa itu cerpen, antum tidak boleh lagi menjawab. Cerpen itu adalah cerita pendek. Jawablah sesuai dengan penjelasan yang sudah Zah jelaskan barusan. Oke, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu mengenai unsur-unsur cerpen. Yang poin B ya. Poin A-nya tadi adalah pengertian cerpen. Nah, pada poin B, unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen itu terbagi atas 7 ya. Terbagi atas 7. Yang pertama adalah tema. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Yang ketiga, latar setting, alur, sudut pandang, amanat, dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Oke, yang pertama tema, yaitu suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Nah, pada setiap tulisan pasti memiliki tema ya, baik tulisan itu dalam bentuk cerpen, puisi, novel, karya tulis, dan tulisan lainnya, wajib memiliki tema. Jika diandaikan seperti sebuah rumah gitu ya, tema itu adalah sebuah pondasi. Saking penting ya, bayangkan jika pada sebuah rumah tidak memiliki pondasi. Wow, apa yang akan terjadi?
Selanjutnya tokoh atau penokohan. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Apakah tokohnya pemalu, pemberani, keras kepala, penakut gitu ya. Nah, digambarkan dari segi penokohan. Selanjutnya ada latar. Latar itu terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, latar tempat itu seperti di taman, di musola, di sekolah, di kelas, di jalan, dan tempat-tempat lainnya. Untuk latar waktu seperti pagi, siang, malam, waktu subuh, pukul 3, hari, bulan, tahun, dan sebagainya. Dan latar suasana seperti sedih, haru, tegang, santai, dan suasana-suasana lainnya. Nah, bagaimanakah suasana di rumah antum hari ini? Apakah sedih, haru, bahagia, tegang, santai? Nah, untuk pertanyaan ini antum jawab juga ya di kolom komentar. Saya tunggu. Selanjutnya mengenai alur. Merupakan rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Nah, itu yang disebut yang dimaksud dengan alur. Biasanya alur itu dimulai dari pengenalan cerita, munculnya konflik, konflik memuncak, anti klimaks, dan pemecahan masalah. Selanjutnya itu adalah sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan posisi pengarang dalam membawakan cerita. Nah, sudut pandang itu terbagi atas beberapa poin. Nampak ya? Tapi yang akan kita bahas itu hanya yang berwarna merah saja. Ada 4 poin. Yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, sudut pandang orang serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Oke, langsung saja kita masuk pada yang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Nah, penulis adalah aku sebagai tokoh utama cerita dan mengisahkan dirinya sendiri, tindakan dan kejadian di sekitarnya. Nah, ini contohnya ya. Untuk contoh ini silahkan antum baca, pahami. Kalau misalnya terlalu cepat boleh di screenshot ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, apakah tokoh aku itu benar-benar hal yang dialami oleh si penulis cerpen? Tidak ya, tapi si penulis hanya menjadi pelaku utama dengan memahami tokoh aku sesuai dengan karakternya. Next, yang kedua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Penulis adalah aku dalam cerita, tapi bukan tokoh utama. Keberadaan aku hanya sebagai saksi atau kawan tokoh utama. Aku adalah narator yang menceritakan kisah yang dialami tokoh lain yang menjadi tokoh utama. Nah, untuk contoh juga seperti tadi, silahkan di screenshot, dipahami. Dalam contoh tersebut, ya, setelah dipahami ya, dalam contoh tersebut aku hanya mengomentari apa yang dilihat dan didengar saja. Aku bisa mengungkap apa yang dirasakan atau dipikirkan tokoh utama gitu ya, tapi hanya berupa dugaan atau kemungkinan berdasarkan apa yang aku amati dari tokoh utama. Nah, ini bahasanya agak berbelit-belit ya. Coba antum ulangi nanti video ini agar lebih paham dan disamakan kembali dengan contoh yang sudah Zah berikan ini. Selanjutnya, sudut pandang orang serba tahu, yaitu penulis seperti Tuhan dalam karyanya yang mengetahui segala sesuatu tentang semua tokoh, peristiwa, tindakan, termasuk motif. Penulis juga bebas berpindah dari satu tokoh ke tokoh lain, bahkan bebas mengungkapkan apa yang ada di pikiran serta perasaan para tokohnya. Nah, untuk contoh juga seperti tadi ya, silahkan di screenshot, dipahami ya. Oke, udah di screenshot ya. Lanjut, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, di sini penulis melukiskan segala apa yang dialami tokoh hanya terbatas pada satu orang dan
atau jumlah yang sangat terbatas. Penulis tak leluasa berpindah dari satu tokoh ke tokoh lainnya, melainkan terikat hanya pada satu atau dua tokoh saja. Selanjutnya, amanat. Nah, amanat itu merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, untuk menemukan amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis, kita tidak bisa membaca beberapa paragraf saja atau awal dan akhirnya saja, tapi kita harus membaca dari awal hingga akhir tulisan. Setelah itu, barulah kita bisa menemukan amanat yang ingin disampaikan oleh si penulis atau pengarang. Yang terakhir ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi, penggunaan majas, dan penghematan kata. Nah, untuk materi gaya bahasa ini akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Silakan nanti Zah bagikan kembali linknya untuk melihat materi dari gaya bahasa ini. Next, poin yang ketiga, yang C ya, struktur teks cerpen. Yang pertama itu adalah orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, orientasi itu merupakan bagian artinya struktur orientasi ini terletak pada bagian awal. Bagian orientasi ini berisi tentang latar yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana yang terjadi dalam sebuah cerpen. Yang kedua ada rangkaian peristiwa, yaitu kisah-kisah yang diceritakan oleh si pengarang. Next, yang ketiga komplikasi. Komplikasi itu sama artinya dengan konflik atau masalah ya. Artinya pada bagian struktur ini terjadi suatu kejadian atau masalah yang saling terhubung secara sebab akibat. Intinya pada paragraf komplikasi ini terjadi suatu permasalahan atau kejadian. Dan yang terakhir ada resolusi ya, yaitu penyelesaian masalah. Artinya pada struktur ini terdapat sebuah solusi untuk menyelesaikan konflik. Nah, di sini ada lagi pertanyaan yang ketiga. Menurut antum, bolehkah struktur teks cerita pendek ini kita bolak-balik? Misalnya didahului oleh komplikasi atau resolusi. Jawab ya, Zah tunggu jawabannya di kolom komentar.